Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar listrik searah. Nah, rangkaian listrik searah ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kalian mencas HP atau laptop, atau pada saat kamu menyalakan senter dengan baterai, itu adalah salah satu contoh sederhana dari penerapan listrik searah. Coba kita lihat apa saja penerapan listrik searah yang lain. Sebelumnya, yang akan kita pelajari pada materi listrik searah adalah pertama, kita akan belajar tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita akan mempelajari apa saja besaran yang digunakan, kemudian ada hukum Ohm, hambatan jenis dan faktornya, ACL, atau kamu lebih mengenalnya dengan hukum satu Kirchhoff, kemudian rangkaian listrik pada hambatan seri, paralel, jembatan Wheatstone, kemudian rangkaian listrik pada GGL, daya gerak listrik, dan hambatan dalam, KVL atau hukum 2 Kirchhoff, energi listrik dan hubungannya dengan kalor, daya listrik, dan bagaimana pengukuran alat ukur listrik, seperti ampermeter dan voltmeter. Aplikasi dalam kehidupan yang pertama adalah rangkaian sistem kelistrikan mobil. Nah, pada rangkaian kelistrikan mobil ini, ada yang namanya stiker mobil. Dia akan memberikan percikan api atau sistem pengapian dan mengisi aki. Kalau kamu lihat di rangkaian ini, fitur-fitur yang ada dalam mobil seperti lampu, fitur pendingin, radio, TV, mereka disusun secara paralel yang kemudian dihubungkan dengan baterai pada mobil. Kenapa fitur-fitur ini harus disusun secara paralel? Karena jika ada satu fitur yang mati atau putus, maka dia tidak mempengaruhi fitur yang lainnya. Aplikasi berikutnya, kamu pernah lihat ini di berita tentang konsleting listrik atau hubungan arus pendek. Dia menyebabkan kebakaran. Sebenarnya konsleting listrik itu dia terjadi karena adanya kabel yang terbakar atau arusnya mengalir tanpa hambatan. Sehingga arusnya ini menimbulkan panas yang sangat cepat pada kabel. Nah, panas yang disebabkan oleh arus listrik ini karena ada daya disipasi. Daya disipasi itu maksudnya daya keluaran yang dihasilkan oleh arusnya melalui penghantar kabel. Nah, si kabel itu kan dibungkus oleh bahan isolator. Pada saat terjadi konsleting, maka bahan isolatornya meleleh dan menimbulkan percikan api. Untuk menghindari ini, kita butuh pemutus arus atau sekring. Pemutus arus atau sekring ini dia terbuat dari sepotong logam yang otomatis akan memutus beban arus jika melebihi nilai arus yang ditentukan. Sehingga rangkaian arus listrik pada rangkaian otomatis juga akan terputus. Itu aplikasi dalam kehidupan. Yang lainnya, ini kamu sering lihat ya, sering ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Senter mobil, senter menggunakan baterai, kemudian ada mobil mainan menggunakan baterai, sedang mencas laptop, atau ini ada board. Boardnya ini menggunakan baterai, bukan yang listrik ya. Kalau listrik itu maksudnya nanti ke arus balik. Berikutnya adalah besaran-besaran listrik. Di gambar yang pertama, titik-titik biru ini ceritanya adalah arus listrik yang mengalir. Arus listrik itu dibedakan menjadi dua. Ada arus listrik konvensional dan aliran elektron. Arus listrik konvensional, dia adalah aliran muatan pada listrik. Ini saya tulis aliran muatan pada arus listrik
yang mengalir melalui penampang. Ini penampangnya yang mengalir melalui penampang konduktor dari titik berpotensial tinggi berarti kutub positif menuju ke titik berpotensial rendah atau kutub negatif. Nah, kenyataannya aliran muatan di sini adalah elektronnya ya yang bergerak. Aliran elektron yang bergerak arahnya atau alirannya berlawanan dengan arah arusnya, yaitu justru dia bergerak dari titik yang berpotensial lebih rendah, yaitu dari kutub negatif menuju kutub positif. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau arus listrik itu pergerakan partikel bermuatan yang mengalir melalui penampang sebuah konduktor tiap satuan waktu. Kamu lihat di gambar yang sebelah kanan. Di sini arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Kemudian kita menghubungkan baterai, sumber tegangannya baterai, dengan kabel, dihubungkan dengan lampu. Nah, arus akan terus mengalir keluar dari kutub positif, melalui kabel, kemudian dia akan membuat lampu menyala. Begitu seterusnya. Tapi kalau misalnya di sini saya kasih saklar. Kemudian saklarnya saya buka. Maka yang terjadi adalah arusnya akan berhenti. Tidak ada arus yang mengalir. Berarti lampu ini pasti tidak akan menyala. Jadi sebenarnya apa syarat arus listrik dapat mengalir dalam penghantar? Arus listrik dapat mengalir dalam penghantar jika yang pertama tentu harus ada beda potensial di antara dua titik. Dia harus ada beda potensial. Beda potensial sini ya, si sumber tegangannya, baterainya. Harus ada beda potensial antara dua titik dalam rangkaian. Syarat yang kedua, arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian kalau rangkaiannya tertutup. Kalau rangkaiannya tertutup. Gitu ya. Oke, kita berikutnya. Sekarang bagaimana formula untuk arus listrik? Yang pertama, arus listrik. Arus listrik ini salah satu besaran pokok ya. Simbolnya adalah I, satuannya coulomb per second, atau kamu lebih mengenalnya dengan ampere. Singkat A. Nah, tadi watt arus itu pergerakan partikel bermuatan ya. I adalah pergerakan partikel bermuatan pada penampang sebuah konduktor setiap satuan waktu. Maka kita bisa tulis delta Q per delta T. Ya. Q-nya ini adalah muatan. Q-nya adalah muatan. Satuannya adalah coulomb. Atau disingkat C. Delta T ini adalah waktu. Satuannya adalah second atau detik. Oke, kalau muatan listrik yang mengalirnya ini akan berubah terhadap waktu, otomatis watt arus listrik yang mengalir juga akan berubah terhadap waktu. Maka kita bisa menuliskan persamaannya menjadi I adalah
limit diferensial dari delta Q per delta T, maka dQ per dt. Atau I sama saja I per T. Misalnya di sini saya punya penampang konduktor. Penampang konduktor ini memiliki elektron yang bergerak bebas. Di sini ada elektron, elektronnya bergerak bebas. Pada saat penampang konduktor ini tidak dihubungkan dengan sumber tegangan, maka praktis pasti tidak ada arus dong ya di sini. Tidak ada arus yang mengalir. Elektronnya bergerak bebas. Nah, pada saat saya menghubungkan penampang konduktor ini dengan sumber tegangan, berarti beda potensial di antara kedua kutub ini, kutub positif dan negatif. Dia membuat elektron-elektron bebas yang tadi bergerak itu akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Dia akan bergerak menuju kecepatan tertentu. Dari kutub positif, sumber tegangannya, menuju kutub negatif, sumber tegangan. Nah, elektron yang bergerak bebas dengan kecepatan tertentu menuju kutub positif ke kutub negatif inilah yang disebut dengan kecepatan aliran. Saran berikutnya adalah kecepatan aliran atau drift speed, disingkat DB. Satuannya adalah meter per second. Sekarang bagaimana hubungan antara kecepatan aliran dengan arus listrik? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Pada partikel elektron bebas yang tadi bergerak, terdapat N, misalnya ini ada N jumlah partikel, N itu jumlah partikel pembawa muatan per satuan volume. Ini penampang, maka saya bisa ambil di sini elemen kecil dari penampang. Di dalamnya tadi ada arus ya. Dia sudah dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan ada arus listrik yang mengalir. Lalu di sini tadi ada elektron yang bergerak bebas dengan kecepatan tertentu. Nah, ini misalkan dia panjang L. Panjang L. Berarti saya bisa mencari volumenya dong ya. Volume sama dengan luas penampangnya A dikali tingginya adalah delta L. Lalu hubungkan delta L dengan kecepatan. Kamu ingat di GLB jarak sama dengan V kali T gitu kan? Kalau jarak di sini adalah delta L, maka V kali delta T. Berarti volumenya bisa kita pecah jadi luas dikali kecepatan. Kecepatan di sini adalah kecepatan alirannya ya, ID kali delta T. Ini volume. Nah,
Maka muatan total yang mengalir melalui penampang ini adalah delta Q sama dengan jumlah partikel muatannya dikali muatan tiap partikel. Muatan tiap partikel di sini maksudnya adalah muatan elektronnya ya. Muatan tiap partikel. Berarti jumlah partikel muatannya N kali A. Jumlah partikel dari sini ya. Kalau N sama dengan jumlah partikel pembawa muatan Q per satuan volume, maka jumlah partikelnya kan berarti N kali volume. N kali volume. Volumenya kita ganti ini. A kali kecepatan drift, kecepatan alirannya, kali delta T, dikali muatan elektron. Ini adalah delta T. Tadi pada persamaan kuat arus, I itu sama dengan delta Q per delta T ya. Ya, kita substitusikan yang persamaan N kali A kali VD kali delta T dikali muatan elektron per delta T. Kita bisa coret ya. Yang hilang berarti delta T-nya hilang. Maka persamaannya menjadi N kali A kali kecepatan aliran kali muatan. Ini adalah hubungan antara kuat arus listrik dengan kecepatan aliran. N di sini, N tadi jumlah elektron atau jumlah partikel ya, jumlah elektron tiap volume tadi ya, tiap satuan volume. Tiap satuan volume. Satuannya adalah per meter kubik atau meter pangkat minus 3. A di sini adalah luas penampang konduktornya. Meter persegi. VD ini tadi kecepatan ya, kecepatan aliran. Kecepatan aliran. Satuannya adalah meter per second. Sedangkan E di sini adalah muatan elektron. Muatan elektron kan sudah ada nilainya ya. Nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb. Besaran berikutnya, yang ketiga adalah rapat arus. Rapat arus listrik atau disingkat D. Rapat arus listrik ini dia adalah besaran vektor. Saya punya penampang konduktor di sini luasnya A, berarti arus yang akan mengalir D sama dengan distribusi arusnya tiap satuan luas penampang. Maka I per A. Satuan arus rapat arus listrik adalah ampere per meter. Satuannya ampere per meter. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita bahas contoh soal. Contoh soal kamu bisa lihat di paket
Satu ya. Suatu konduktor dilewati muatan listrik 2,4 coulomb, maka ini adalah Q-nya ya. Dalam waktu 2 menit. Dia adalah T-nya. Tapi harus kita ubah ya satuannya. Jadi detik, berarti 2 kali 60 sama dengan 120. Tentukan kuat arus listrik. Yang pertama, kita cari kuat arus listrik. Maka pakai I sama dengan Q per T. Q per T. 2,4 coulomb per 120 second. Nah, 0,02 ampere. Kemudian jumlah elektron yang melalui konduktor. Jumlah elektron. Yang B, muatan yang mengalir itu adalah elektronnya. Maka pembawa muatannya sama dengan N, banyaknya elektron yang mengalir, dikali muatan elektronnya. Berarti kita bisa tulis N sama dengan muatan per muatan elektronnya. Q-nya adalah 2,4, kalau muatan elektronnya 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Maka hasilnya berapa ya? Ada berapa? Kemudian yang terakhir, rapat arus jika luas penampang konduktornya 2 kali 10 pangkat minus 7. Rapat arus tadi J sama dengan kuat arus yang mengalir tiap satuan waktu. I-nya tadi 0,02 per luasnya ini 2 kali 10 pangkat minus 7. 2 kali 10 pangkat minus 7. Berarti ada 10 pangkat 5 ampere per meter. Oke, contoh soal berikutnya. Hitung jumlah elektron bebas tiap satuan volume yang terdapat pada suatu batang emas yang mempunyai massa jenis 19.390 kg per meter kubik dan massa molar 197 gram per mol. Asumsikan bahwa setiap atom emas menyumbangkan sebuah elektron bebas. Massa jenis simbolnya adalah Rho. Massa molar. Massa molar di kimia kamu menuliskannya M besar atau MR. Ya, ini satuannya masih gram per kilogram per mol. Kita harus ubah jadi kilogram per mol. Berarti massa molar sama dengan 197 gram per mol. Kita ubah jadi kilogram, berarti 0,197 kilogram. N bisa kamu cari dengan N per V. N per V. Nah, tapi kita nggak tahu nih elektron bebas siapa. Maka kita bisa mengubah jadi persamaan yang satunya. Na itu bilang Avogadro per V-nya bukan V lagi, tapi V molar, volume molar. Ini volume molar. Sekarang kita hubungkan volume molar dengan massa jenis. Kalau Na kan udah jelas nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol ya. Nah, sekarang kita harus cari ini nih, volume molarnya. Kita pakai hubungan massa jenis. Massa jenis sama dengan massa per volume. Padahal yang kita ketahui di sini adalah massa molar sama volume molar yang mau dicari.
Berarti atas bawah kali molar aja. Kali mol. Maaf, dibagi mol menurut saya. Atas, yang atas dibagi mol, yang bawah juga dibagi mol. Maka jadinya ini massa per mol. Volume juga ya. Volume per mol. Ya, ini kan udah ada nih. Massa per mol dia. Volume per mol. Atau volume molar yang kita cari. Jadi, volume per mol sama aja massa molarnya MR dibagi massa jenis 0,197 dibagi 19.390. Kamu cari kalkulator ya. Hasilnya 1,015 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Volume molarnya udah ada. Kita bisa mencari N-nya. Jadi, N sama dengan Na 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi volume molar 1,015 dikali 10 pangkat 23. Jawabannya bulatin aja ya, 5,93 kali 10 pangkat 28. Dia kan minta jumlah elektron bebas tiap satuan volume. Yang atas elektron, bawahnya volume. Berarti elektron bebas per meter angka. Nah, contoh soal dari paket 1. Nomor 3. Sebuah penampang konduktor 0,5 cm persegi mengalirkan muatan listrik yang berubah terhadap waktu, yaitu Q sama dengan jalan T dalam sekund. Yang ditanyakan kuat arus listrik pada saat T-nya 2 sekund. Karena muatannya berubah terhadap waktu, maka kita gunakan diferensial I sama dengan dQ per D. Kamu ingat konsep turunan pada matematika? D, I-nya 2T kuadrat tambah 20 kali T turunkan terhadap D. Maka 2-nya pindah ke depan, 2 kali 2, 4. T, pangkatnya dikurang 1 ya. 2 dikurang 1, 1. Plus, ini pangkatnya 1. Turun ke depan, 20 kali 1, 20. T, pangkatnya 1 kurang 1, 0. T pangkat 0, 1. Ini tanya 100. Nah, kalau sudah, baru kita masukin T-nya 2. Maka I sama dengan 4 kali 2, 20. Jadi kuat arus listriknya adalah 8 tambah 20. Oke, kita lanjut. Saya bahas soal kuis kemarin. Sebenarnya ini soal aslinya. Air mengalir melalui selang pada taman dengan volume dV per dT 450 cm kubik per detik. Berarti ini volume per detik itu debit ya. Ini adalah debit ya. Yang ditanyakan, maka arus muatan negatif yang mengalir berapa? Debit dengan volume per waktu, dia adalah 450 cm kubik. Langsung ubah jadi meter. 450 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik
Air itu H2O ya. Massa oksigen adalah oksigen ada 1, berarti 1 dikali 16 gram per mol. Ini kamu bisa lihat di tabel ini ya. Atau kemarin di quiz ini semua saya kasih tahu. Tapi kita ubah dulu per kilogram. Berarti 16 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per mol. Sedangkan kalau air, maaf, kalau lagi kan hidrogen, hidrogennya ada 2 kan, H2 berarti 2 dikali 1 gram per mol. Maka 2 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per mol. Berarti kita bisa menemukan H2O-nya ya. Massa molar H2O-nya adalah tambah. Jadi 18 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per mol. Kita mau cari I-nya. Jadi kita harus menggunakan hubungan I dengan V tadi ya. Massa molarnya udah ada, terus kita pecah tadi I, rumusnya I sama dengan tadi N kali A kali PD kali muatan elektron. Ya. Nah, jumlah elektronnya ada berapa? H2O. H2O berarti ada elektron oksigennya ada 8, hidrogennya 1 kali 2, berarti jumlah elektron H2O-nya ada 10 ya. Jadi kita habisnya I sama dengan ada 10 muatan elektronnya. Kemudian N A kali D. Kita pecah dia nih, DB. Elektronnya udah ada. N-nya ini harus kita cari. Dia kan tadi partikel per volume ya. Luasnya nggak ada, videonya nggak ada. Nah, padahal A kali VD ini tidak lain adalah debit. Debit itu volume per T. Kalau volumenya saya pecah kan berarti jadinya A kali L kan? Bagi T. L per T kecepatan A kali T. Jadi pakainya di atas L. Nanti A kali VD ini adalah debit ya. Dia udah ada. VD-nya udah ada, muatan elektron. A kali VD dia adalah debitnya, udah ada. Kita harus cari N-nya. N-nya, N bisa kamu cari dengan massa molar, atau bisa juga pakai N jumlah partikel per. Kita butuh cari N-nya, jumlah partikel. Ini kan jumlah partikel per volume. Kita butuh N-nya. Tapi masanya nggak ada, MR-nya ada, ini H2O. Na-nya nggak ada. Nah, kita gabungkan mereka berdua. Nama, kita lanjut ke slide berikutnya. Berarti N-nya kita gabung
massa H2O per massa molar H2O tadi udah ada nilainya 18 per 10⁻³ dengan jumlah partikelnya N kita cari, terus N per bilangan Avogadro aja deh. Ini yang mau kita cari. N ini udah. Tapi massa H2O-nya nggak ada. Gunakan bantuan massa jenis. Massanya kita ubah dengan massa jenis H2O kali volume H2O per R kali massa molar H2O N per R. Massa jenis air itu, massa jenis H2O atau massa jenis air nilainya 1000 ya. 1000 kg per meter kubik. Nah, kita masukin maka N sama dengan rho kali volume kali NA per M. Tadi rumusnya I sama dengan 10 dan ya ketemu. Kemudian kali muatan elektronnya N kali A. Ini adalah debitnya sudah diketahui bersama. Berarti I sama dengan 10 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. N-nya itu kan partikel per volume. Partikelnya ini berarti ya. Rho kali volume kali NA per M. Dibagi volume. Volumenya saya taruh 1 per volume. Kali debit. Ini hilang ya volumenya. Kita masukin di angkanya. Ini sama dengan 10 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Rho-nya 1000, 10,3. NK-nya tadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Saya masukkan lagi. Saya masukkan angkanya, berarti I sama 10, sebuah muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian kali massa jenis tadi ya, 1000. Terus kali NA 6,02 kali 10 pangkat 23 per massa molar tadi 18 kali 10 pangkat minus 3 dikali debit. Jadi kan debitnya itu 450 kali 10 pangkat 5. Maka I sama dengan pangkatnya itu berarti 10 pangkat 5 dikali 1,6 kali 6,02 kali 450 bagi 18, 240,8. Atau kalau kita jadikan mikroampere, maka 24,08. Ini adalah arus muatan negatif yang mengalir pada air. Kita menggabungkan hubungan
arus dengan kecepatan aliran. Nah, tapi di soal kecepatan alirnya nggak ada. Yang diketahui justru debitnya, volume per detik. Kita hubungkan volume per detik dengan A kali VD. Volume per detik atau debit tadi sama aja A kali VD. Ini adalah materi tentang yang pertama tadi arus listrik, penerapan dalam kehidupan. Yang kedua tadi arus listrik, kemudian kecepatan aliran, lalu hubungan arus dengan kecepatan aliran, dan yang ketiga tadi kecepatan. Selanjutnya kita masuk ke sebab berikutnya.